Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala gazili fadlihi haqqa syukrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di dalam majelis ilmu di masjid yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah, di Masjid Al-Barakah, di majelis yang juga penuh barokah. Mudah-mudahan limpahan keberkahan dan lapis-lapis keberkahan ini diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan tadabbur kita, kajian tadabbur kita, setiap hurufnya menjadi kebaikan untuk kita, setiap ayatnya jadi petunjuk buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Ikhlas ya, dan kita akan naik ke atas setelah atau sebelum Al-Ikhlas adalah surah Al-Lahab, atau disebut juga dengan surat Al-Masad, atau disebut juga surat Tabbat Yada. Kita baca bareng surah Al-Lahab, surat yang keberapa? 100. Coba etam. Posisi di sebelah kanan bagian bawah. 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Insyaallah termasuk surat-surat favorit ya, surat favorit yang sering dibaca dalam salat-salat Bapak Ibu semua. Ini surat disebut surat Al-Lahab, juga disebut dengan surat Al-Masad, dan berbicara tentang turunnya, maka turunnya di Makkah, maka termasuk kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini patokannya adalah surat-surat yang turun qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini surat berkaitan dengan kisah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab, dan juga istrinya. Kisah istrinya juga disebutkan di dalam surah ini. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ya, sahade Ibu Lahab berarti ya. Ya, kalau Pak Asep berarti istrinya namanya Ibu Asep. Ya, baik. Jadi Abu Lahab ini nama istrinya bukan Ummu Lahab juga, ya. Nama istrinya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil, ya. Ingat aja Saiful Jamil lah. Jadi nama istrinya adalah Ummu Jamil. Nama aslinya Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza. Ini termasuk nama buruk, nama jelek, karena dinisbatkan penghambaan kepada Uzza. Uzza itu nama berhala. Ya, nama berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ada Lata,
Uzza, Manat, Hubal. Nah, ini adalah nama-nama berhala. Abdul Uzza berarti hambanya siapa? Uzza. Maka di dalam ayat ini pun Allah tidak menyebut dengan nama aslinya, tapi menyebut dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena Allah tidak mau menyebutkan nama buruk ini di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran nama yang artinya buruk, nama seorang penjahat yang kemudian secara bahasa maknanya buruk. Ya, makanya Abdul Uzza, nama asli daripada Abu Lahab, nggak dipakai oleh Allah. Dipakai kunyahnya. Ini kunyah namanya, julukan. Dipanggillah Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Beda dengan ada lagi seorang manusia durjana, durhaka, penjahat, Fir'aun namanya. Ya, Fir'aun ini secara bahasa tidak mengandung makna yang buruk, maka masih disebut oleh Allah sebagai Fir'aun. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk mendatangi Fir'aun, apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Tapi di dalam surat ini Allah tidak mengatakan tabat yada Abdul Uzza, tidak. Ya, tapi disebut nama kunyahnya. Siapa? Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Ya, karena ketampanan dia. Ya, bercahayanya dia. Jadi wajahnya tampan. Abu Lahab ini termasuk orang yang sudah dia wajahnya tampan, bangsawan, kaya, ya. Jadi termasuk tokoh di tengah masyarakat Quraisy. Ya, di tengah masyarakat Quraisy. Meskipun ada mufassir yang lain yang menyebutkan sebenarnya bukan karena ketampanannya disebut Abu Lahab, tapi wajahnya kemerah-merahan. Karena kalau ketampanan atau karena cahaya bisa disebut Abu Nur, ya, yang bercahaya begitu. Ini Abu Lahab yang kemerah-merahan, yang menyala-nyala. Tapi intinya bahwa memang Abu Lahab ini punya posisi di tengah masyarakat bangsa Quraisy. Dan Abu Lahab ini sebagaimana yang kita sudah tahu, dia adalah anak daripada Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Kalau berbicara paman-pamannya Nabi SAW, ada di antara mereka yang sudah meninggal lebih dahulu, ya, sebelum Nabi memproklamirkan dirinya sebagai Nabi. Banyak anak-anaknya Abdul Muttalib itu, paman-paman Nabi, uwak lah kalau kata kita, ya, karena bapaknya Nabi itu paling muda, paling bungsu. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib, anak terakhir. Maka kakak-kakaknya banyak. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, hanya beberapa paman yang masih hidup. Ya, di antaranya adalah Abu Lahab. Kemudian siapa lagi? Abu Talib. Kemudian siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Satu lagi, Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dari paman-paman ini yang masuk Islam ada dua. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal sebagai Asadullah, singanya Allah, singa padang pasir. Orang takut sama Hamzah. Gak ada yang berani menghadapi Hamzah. Abu Jahal pun, Amr bin Hisham, ya, takut dengan Hamzah. Hamzah seorang pemberani, ya, seorang yang luar biasa berhaibah, berwibawa, ya, ditakuti segani oleh orang-orang. Kemudian yang kedua, siapa yang masuk Islam? Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dua orang yang masuk Islam, membela Nabi, menjaga Nabi, melindungi dakwah Islam, ya, dan mati di dalam Islam. Ada paman Nabi SAW yang tidak menerima Islam sebagai agamanya, tapi menjaga Nabi, membela Nabi, habis-habisan, mati-matian. Bahkan yang mengasuh Nabi, mengurus Nabi sejak Nabi ditinggalkan oleh kakeknya. Karena Nabi SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh bapaknya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu lahirlah dalam keadaan yatim, ya, disusui oleh ibu susunya. Jadi asuh dulu oleh Ummu Aiman.
kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah, lalu dikembalikan kepada ibunya sampai usia 6 tahun, ibunya juga meninggal. Maka diasuhlah oleh siapa? Kakeknya dulu. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Berapa tahun bersama kakeknya? 2 tahun saja. Sampai usia berapa? 8 tahun bersama Abdul Muthalib. Ketika selesai bersama kakeknya ini berwasiat bahwa nanti yang mengasuh anakku ini, cucuku ini adalah Abu Thalib. Walaupun saat itu Abu Lahab pun menginginkan untuk mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi akhirnya diberikan kepada siapa? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini termasuk paman yang nggak kaya raya, anaknya banyak, ya pas-pasan. Ya, tapi tetap Abdul Muthalib menitipkan Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib inilah paman yang membesarkan Nabi SAW, yang merawat, ya, kemudian sampai pada akhirnya menikahnya, sampai akhirnya menjadi Nabi dan Rasul, dijaga, dibela, dilindungi oleh Abu Thalib sampai wafatnya. Tapi berdasarkan hadis bahwa Abu Thalib wa mata ala ghairi millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal tidak di atas ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah masyhur ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di situ juga sudah ada siapa? Sudah ada Abu Jahal, ya, di dekat Abu Thalib, juga sudah ada Abdullah bin Umayyah, ya, yang mereka memprovokasi terus Abu Thalib untuk tetap di dalam agamanya. Nabi datang dengan kalimat, ya ammu, wahai paman, kul, katakanlah la ilaha illallah uhajjulaka bihi indallah. Katakan kalimat ini wahai paman, la ilaha illallah. Dengan itu aku akan berhujjah di sisi Allah bahwa engkau adalah umatku, kau akan masuk ke dalam surga. Tapi Abu Jahal di situ langsung menyela, ya Abu Thalib, atarghabu an millati jaddana? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Nah, itu Abu Jahal terus-terusan memprovokasi, menghasut, menggoda Abu Thalib. Ini bahayanya kalau kita punya teman jahat, teman buruk, bahkan ketika mau mati pun tetap aja digoda, disesatkan supaya kita jadi orang yang tersesat. Nah, begitulah Abu Jahal terus memprovokasi Abu Thalib. Nabi terus juga mengulang-ulangi, ya amkul kalimat hadza, katakanlah kalimat kecil ini, ya ammu, wahai pamanku. La ilaha illallah. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini kalimat penting. Tapi kan itu tergantung dari apa yang kita sudah siapkan sebelumnya. Dengan hikmah Allah yang kita tidak mungkin belum sampai, sehingga akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat itu. Kemudian mati dalam keadaan di luar daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi yang lainnya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan pamanmu agar pamanmu diringankan oleh Allah, agar pamanmu bisa mendapatkan keringanan, ya, dari siksaan Allah? Kata Nabi SAW, kalau tidakkan aku berdoa kepada Allah, niscaya dia tidak akan ditempatkan di tempat paling atas. Jadi Abu Thalib itu dalam posisinya, ya, ini hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Ya, walaupun kita berat membahas ini gitu ya, tapi hadisnya menyebutkan bahwa Abu Thalib kemudian berada di di neraka paling ringan, ya, neraka paling ringan. Itu adalah berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu paman Abu Thalib ini adalah seorang paman yang luar biasa, sampai pada saat pemboikotan di Bukit Syi'ib, Abu Thalib meninggal. Ini masanya meninggalnya Abu Thalib ini berbarengan tidak lama dengan meninggalnya siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid, ya, zaujatin Nabi sallallahu alaihi
wasallam, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun-tahun apa? Kesedihan. Kenapa? Sudah diboikot, kehilangan istri yang tercinta, kehilangan paman yang membela, ya, diisolasi oleh masyarakat Quraisy. Masya Allah, ini tahun-tahun penuh kesedihan, ya. Nah, kemudian disitulah Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukanlah engkau yang memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, disinilah menunjukkan mahalnya hidayah. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu paman-paman Nabi. Nah, Abu Lahab termasuk orang yang menentang Nabi, tidak menerima dakwah Nabi, bahkan menyerang Nabi SAW di awal dakwahnya Nabi. Bahkan sejak awal Nabi berdakwah, Abu Lahab lah orang yang terus giat getol untuk menghalangi Nabi, menyerang Nabi. Padahal Abu Lahab ini adalah orang yang dekat dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi SAW lahir, Abu Lahab membebaskan budaknya. Budaknya ketika mendengar kabar dari kediaman Aminah binti Wahab, yakni zaujati Abdullah, ibunya Nabi SAW, lahirlah anaknya Aminah, itu Nabi Muhammad. Langsung ini budaknya Abu Lahab pergi ke rumah tuannya, memberitahu kabar ini, wahai tuan, Aminah sudah melahirkan anaknya. Kau sudah punya berarti keponakan ya? Keponakanmu sudah lahir. Siapa nama budaknya? Ada yang tahu? Halo? Hadiahnya saum di bulan Ramadan. Ya. Siapa namanya? Kok saya jadi lupa ya? Namanya Allahumma sholli ala sayyidina. Tadi baru saya ingat ya, kok tiba-tiba jadi lupa ya. Gara-gara ngetes ibu-ibu malah jadi lupa sayanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa? Budak Abu Lahab. Bukan Ummu Jamil, itu istrinya. Siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah. Dibebaskan Suwaibah al-Aslamiyah ini oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, sekarang kau bebas, ya, kau jadi hur, kau merdeka sekarang. Saking senangnya Abu Lahab mendengar berita lahirnya keponakan. Dia sayang banget sama Rasulullah SAW, sayang banget kepada Abdullah. Ya, sampai tadi menawarkan diri untuk mengasuh Rasulullah sejak kecilnya. Bahkan nanti ketika Rasulullah besar, punya anak, anaknya Rasul dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman, ya, kemudian besan, kemudian tetangga dekat. Masya Allah. Coba nanti gimana kebayang psikologi Nabi, coba. Ya, psikologi Nabi, perasaan Nabi, ya, dimusuhi oleh paman yang sangat sayang, yang mencintainya, yang anaknya bahkan menikah dengan anaknya, tetanggaan. Ya Allah. Ini supaya kebayang oleh kita betapa beratnya menjadi seorang nabi. Betapa beratnya menyampaikan risalah ini. Kenapa? Karena dihadapkan dengan keadaan yang begitu berat. Ya, dimusuhi oleh yang mencintai itu berat sekali. Ya, bahkan Nabi disuruh ceraikan, anak-anak Nabi disuruh ceraikan oleh Abu Lahab. Ya, ceraikan anak-anak Muhammad. Nah, ini kisahnya Abu Lahab. Nah, hadirin Allah, Nabi SAW, sebelum kita masuk kepada kisah di mana Nabi mengumpulkan semua kerabat-kerabatnya di atas bukit Sofa, maka mereka semua berkumpul. Mereka semua berkumpul dan mereka percaya dengan apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW.
wasallam. Ya, jadi Nabi itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, maka dikumpulkan kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam perkataan Ibnu Abbas dikatakan, ya, ketika sudah turun itu wahyu, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa, naiklah Nabi ke bukit Safa. Yang pernah umrah, pernah sa'i antara apa? Safa dan Marwah. Nah, itu dari bukit Safa. Sekarang bukit Safa enak gitu kan. AC ya, terus tidak panas ya, jam-jam di mana-mana gitu. Zaman dulu naik bukit cukup lumayan. Naiklah ke bukit Safa, Nabi mengatakan, faja'ala yunadi, Nabi menyeru, ya Bani Fihir, ya kakeknya, kakek buyutnya Nabi SAW, ya Bani Adi, ya dipanggil semua kerabat-kerabat Nabi SAW, ya Sabahah. Ada kalimat lain, yang lain Nabi mengatakan, ya Sabahah, untuk menunjukkan ada berita penting nih, gitu. Ya Sabahah. Maksudnya Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, maka ijtama'u, ya, maka orang-orang kemudian berkumpul. Karena Nabi menyampaikan, karena enggak pernah Nabi ini manggil-manggil seperti ini. Ini ada berita besar. Orang Arab tahu dengan kalimat seperti ini berarti ada sesuatu penting yang disampaikan. Apalagi yang memanggilnya adalah orang penting. Nabi kalau ngomong enggak ada yang enggak penting. Kalau kita manggil ngobrol kadang penting, kadang nggak penting. Lebih banyak pentingnya atau nggak pentingnya? Nggak penting. ya banyak obrolan yang nggak benar. Nabi kalau ngomong selalu bermanfaat, berbobot, berfaedah, ada manfaatnya, penting. Nah, apalagi ini Nabi manggil-manggil, wah ada apa nih? Bahkan faja'ala rajulu idza lam yastati, ada orang yang tidak bisa hadir, dia ngutus orang lain untuk hadir. Coba kamu pergi, coba kamu dengarkan itu Muhammad mau menyampaikan apa. Ya, saking pentingnya Nabi Muhammad di tengah mereka. Ya, sampai mereka dengan ridho datang untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang-orang, termasuk di dalamnya siapa? Abu Lahab. Kalau Abu Janda belum ada di situ. Abu Janda belum ada ya. Ini khusus Abu Lahab dulu. Ya, maka kemudian orang-orang bertanya-tanya, ada apa nih? Wahai Muhammad, ada apa? Maka kata Nabi SAW, ya, ara'aitakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku katakan bahwa di belakang wadi ini, di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Akuntum musaddiqi, apakah kalian akan percaya kepadaku? Maka semua orang mengatakan, na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Pasti kami percaya, karena kami tidak pernah mendapatimu kecuali seorang yang jujur. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Coba bayangkan, modal Nabi itu 40 tahun lamanya dikenal sebagai Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya banget, ya, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Makanya dulu Nabi SAW ya pernah juga saking dipercayanya, pernah itu orang-orang Mekah Quraisy itu akan berantem, akan bahkan berperang, karena orang sana itu memang dikit-dikit bisa jadi perang, gara-gara masalah sedikit antar kabilah bisa jadi perang. Tapi cepat juga mereka apanya? Akurnya cepat, perangnya cepat, akurnya juga cepat begitu. Nah, ketika mereka itu kemudian membangun kembali Ka'bah, Ka'bah itu kan pernah roboh, pernah runtuh, ya. Kemudian dibangun lagi oleh mereka. Selesai dibangun semuanya, tinggal satu yang belum disimpan, apa? Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad ini batu mewah, batu istimewa, batu dari surga. Oh, mereka berebut. Ini urusan saya, kata satu kepala kabilah. Oh, ini hak saya. Setiap kabilah merasa mereka paling pantas untuk membawa itu Hajar Aswad. Sampai ribut, sampai
mereka hampir bertarung satu dengan yang lain gara-gara urusan membawa Hajar Aswad. Sampai ada salah satu sesepuh di situ, Abu Mughirah, kemudian memberikan pendapat, kita serahkan kepada ahlinya. Kita tunggu besok yang datang dari pintu masjid ini siapa, dan dialah yang paling pertama yang datang yang akan menentukan masalah ini. Maka esok hari ternyata yang pertama datang adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka langsung berkata apa? Hadzal amin. Kalau yang datang ini al-amin, kami lega, kami percaya. Coba bagaimana posisi Nabi, Bapak Ibu? Ini kalau Nabi bukan karena dakwah, Nabi nggak mungkin mau mengambil resiko dari orang yang paling disayangi, dicintai, dikagumi, dipuji, menjadi orang yang paling dihina, dicaci, dimaki, dibenci. Ini tempat Nabi itu udah di hati semua orang dengan berbagai macam peristiwa itu. Ya, termasuk peristiwa ini. Nabi kemudian dengan kecerdasannya, ya, dengan kebijaksanaannya, Nabi ambil selendangnya. Urusan Hajar Aswad ini gampang kata Nabi, diamparkan selendangnya, kemudian disimpan Hajar Aswad di tengahnya, dan setiap ketua suku, kepala kabilah disuruh memegang ujung daripada selendang tersebut, dibawalah dan disimpan oleh Nabi, dan tidak jadi perang. Jadi mereka sangat kemudian antusias kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Ya, jadi betapa mereka mempercayai Nabi. Yang kedua, ini bukti bahwa Nabi masih sangat dipercaya oleh orang-orang Arab. Buktinya adalah bahwa ketika Nabi mau hijrah, ya, berarti ini sudah musuhan. Berarti mau hijrah itu sudah berapa tahun di Mekah? 13 tahun di Mekah sudah musuhan. Nabi pernah segala rupa ya diperlakukan buruk oleh orang-orang Arab. Tapi sampai Nabi mau hijrah, di rumah Nabi masih ada titipan-titipan orang Quraisy. Jadi musuhnya, walaupun mereka memusuhi Nabi, tapi ketika mereka mau bepergian, ya mereka nitip barangnya kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kamari wanya ya iya bade angkat abdi ya ka Garut gitu kan, nitip wayahna ieu laptop. Nah, itu padahal dia lagi musuhan, tapi urusan nitip tidak ada bank yang paling dipercaya, tempat penitipan yang paling dipercaya kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unik gak ini ya, luar biasa dahsyat. Ya, Nabi itu betul-betul dipercaya. Tapi memang begitu, kadang orang itu bermusuhan, perang, tapi masing-masing saling paham. Ya, tidak ada musuh yang sebaik kamu, gitu ya. Artinya musuh yang cerdas, yang pintar, yang jujur, yang tidak licik, gitu. Wah, itu. Jadi mereka mengakui. Makanya Nabi nitip sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang masih muda saat itu. Ya, berarti berapa tahun Ali bin masih muda ya, karena masuk Islamnya itu beriman kepada Nabi itu di usianya masih 10 tahun. Jadi usia Nabi ketika jadi Nabi 40 tahun, usia Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Berarti kira-kira 20 tahunan lah. 20 tahunan ketika hijrah ke Madinah. Disuruh untuk tinggal di mana? Di kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, plus pesannya Nabi, Ali ini miliknya Fulan bin Fulan, ini miliknya Fulan bin Fulan, ini miliknya Allan bin Allan. Nah, ini tolong nanti kamu serahkan kepada mereka. Ini padahal lagi mau dibunuh Nabi itu, ya, mau kemudian dihabisi, tapi masih berpikir tentang apa? Titipan. Kalau kita ini dititipi, kira-kira kumaha Pak? Ya, sekalian we bawa kan gitu kan. Musuh ini yang nitip kan gitu ya. Nabi tidak, urusan titipan-titipan, urusan musuhan-musuhan. Nah, jadi itu saking terpercayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bab ini jangankan ya, mereka itu tahu ya untuk urusan ini hanya Nabi, karena bahkan teman sendiri itu bisa jadi apa? Curang. Teman sendiri itu khianat.
Nah, ini keanehan orang Arab atau keluar biasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadirin mata Allah, wajar kalau orang-orang Quraisy musyrikin ketika Nabi mengatakan akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya kalau aku mengatakan di belakang bukitnya akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian? Semuanya kompak mengatakan na'am ma jarrabna alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatimu kecuali jujur dalam berbicara. Kami nggak pernah mendapatimu kadziba, berdusta. Nah, ini modal nih, ya. Memang modal seorang dai itu, ya, seorang artinya penyeru kebenaran, penyeru kebaikan, itu adalah, ya, lembaran apa? Lembaran putih di masa lalu. Kalau dulu Nabi Musa agak berat. Sudah lidahnya cadel karena pernah makan apa? Arang, gitu kan. Yang kedua cadel juga karena karena Nabi Musa pernah tinggal di mana? Di istananya Fir'aun. Makanya Fir'aun ketika datang Musa, kamu ini siapa Musa? Kamu tuh kan gede juga di rumah saya, makan dari saya, ya, hidup dari saya, pakaian dari saya. Terus kamu sekarang mau, kan gitu. Itu berat secara psikologi. Nah, begitu hadirin. Tapi Nabi Musa, semua para nabi enggak gara-gara itu kemudian meninggalkan perintah dakwah. Nah, maka Nabi SAW menyampaikan, ya, misi risalahnya setelah orang mengatakan benar kami percaya, maka kemudian kata Nabi, faqala Nabi SAW, fa inni rasulullahi ilaikum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah nadhirun, aku adalah utusan dan pemberi peringatan buat kalian agar kalian tidak terkena adab yang besar. Disitulah pamannya Nabi ini yang sebelumnya mencintai Nabi, menyayangi Nabi, ya, dan memang sebelumnya dia sudah dapat kabar-kabar tentang Nabi, mengumumkan jihad Nabi. Dia sudah mulai itu nggak suka ke Nabi. Nah, pas saat itulah dia kemudian Abu Lahab ini mengangkat kedua tangannya. Kalau kita kan gini nih, ya, dasar kamu. Nah, kalau Abu Lahab kayaknya begini, Pak, dua tangan, ya. Tabballaka ya Muhammad alihada jama'atana. Tabballaka ya Muhammad sa'ir hadzal yaum alihada jama'atana. Apa artinya? Tabban itu apa? Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Coba Pak, dari seorang paman yang dekat, yang baik, besan, tetangga, ya Allah. Tiba-tiba sekarang dia yang pertama menghalangi dakwah Nabi SAW. Maka disitulah Allah pun murka dan Allah menurunkan ayat itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini asbabun nuzulnya. Apa makna tabbat yada abi lahabi wa tab? Ya, tabbat artinya apa? Tabbat artinya apa? Celaka, ya. Tabbat yada kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan. Yada kedua tangan. Kenapa disebutnya dua tangan? Apakah yang celakanya hanya kedua tangannya? Kata para ulama tafsir, makna pertama karena waktu itu memang Abu Lahab menunjuk-nunjuk Nabi dengan kedua tangan. Tapi kalau sekarang nggak gitu mungkinnya, ada nggak yang kayak gitu nunjuk-nunjuk? Naonan, gitu ya. Ada gitu. Paling nunjuk-nunjuk kan gini ya. Nah, Abu Lahab waktu itu dua tangannya. Apa-apaan Muhammad kira-kira kita. Cuman ini untuk ini aja kok panggil-panggil kami. Kirain ada apa? Itu untuk mengejek Nabi SAW, menjatuhkan kemuliaan kehormatan Nabi SAW. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Makna wa tabba sama celaka, tapi dalam bahasa Arab ketika ada pengulangan maknanya adalah satu, taukid, penguatan bahwa benar-benar Abu Lahab akan celaka. Dan betullah terjadi celaka. Gitu ya. Nah, yang pertama itu ya taukid. Yang kedua untuk mengabarkan memang benar bahwa Abu Lahab itu celaka saat itu. Makanya ketika matinya mengenaskan.
Matinya Abu Lahab itu sakit, kemudian keluar penyakit aneh, lalu sampai matinya busuk badannya. Bau busuk, sampai orang nggak mau ada yang menguburkan Abu Lahab. Ya, mirip-mirip orang-orang yang menentang-nentang Islam kan begitu, ya. Pernah dengar Kemal Atatürk, Kemal Pasha, gitu juga kan? Ya, kematiannya mengerikan, bau busuk, dia nggak diterima oleh bumi, ngaclang terus setiap mau dikuburkan, kan gitu. Nah, itu gambaran awal kecelakaan yang Allah berikan, azab yang Allah berikan di dunia. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Dan apalagi ini ayat-ayat favorit kaum muslimin. Ya, jadi seolah-olah Abu Lahab selalu setiap hari didoakan oleh kaum muslimin, didoakan keburukan, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi pas Bapak baca ayat ini artinya apa? Mendoakan apa? Kecelakaan kepada siapa? Abu Lahab. Inilah mengerikan mereka yang menjadi penentang dakwah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi kita paham ya arti tabbat yada, celakalah kedua tangan Abi Lahab, yakni Abu Lahab. Yang nama aslinya tadi siapa? Lupa lagi ya. Apa siapa? Abdul Uzza. Apa artinya Abdul Uzza? Hamba daripada Uzza. Uzza itu nama berhala. Nama berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian ayat yang keduanya, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu. Apa artinya ma aghna anhu? Tidak berguna baginya maluhu, harta kekayaannya. Maka tadi disebutkan Abu Lahab ini orang miskin atau orang kaya? Kaya, orang kaya. Ya, yang miskin itu Abu Thalib. Yang miskin itu Abu Thalib. Makanya Nabi itu ikut meringankan bebannya Abu Thalib nantinya, ikut bantu, ikut dagang dengan Abu Thalib. Memang Abu Thalib miskin. Ya, nah, sampai akhirnya Nabi menikah, anaknya Abu Thalib dibawa satu oleh Nabi, siapa? Ali bin Abi Thalib, tinggal bersama Nabi. Nah, adapun Abu Lahab kaya, orang kaya raya. Nah, tapi kata Allah, ma'agna anhu maluhu, tidaklah berguna harta kekayaan yang dia berikan, yang dia punya, yang dia miliki. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Apa yang diusahakan oleh Abu Lahab? Kata para ulama, ini menarik, karena yang dimaksud dengan wa ma kasab itu artinya adalah anaknya. Kok apa yang diusahakan itu artinya jadi anak? Ya, maka jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, sahihkan oleh Al-Albani, bahwa sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Kasab. Tadi kan ma'agn anhu maluhu wa ma kasab. Kasab juga sudah jadi bahasa kita kan. Artinya apa kasab? Usaha, pangasaban. Ya kan? Pangasaban itu artinya apa? Usaha. Usaha kan? Nah itu di bahasa Arab. Kasab. Gitu. Kasabna kana naon ayeuna. Artinya apa? Usahanya apa? Nah, sebaik-baik usaha seorang bapak itu anaknya. Gitu. Jadi anak itu adalah usaha kita, hasil usaha kita. Makanya kalau orang punya investasi besar, investasi besarnya adalah apanya? Anaknya. Nah, ini mana anaknya? Kita percepat karena waktu. Nah, kemudian bahwa anaknya Abu Lahab ini namanya Utaibah bin Abi Lahab. Ya, ini anak yang dicintai oleh Abu Lahab, tapi sama saat pokoknya ini keluarga so sweet pokoknya, ya. Suami, istri, anak kompak untuk apa? Memusuhi Nabi. Nah, masalahnya kompaknya memusuhi Nabi. Akhirnya karena si Utaibah bin Abi Lahab ini kemudian menyerang Nabi, ikut menghina, melecehkan Nabi, ya. Maka sempat suatu saat membuat Nabi marah, lalu Nabi mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, ya, datangkan kalbak, ya, terkam dia dengan anjingmu.
Dan itu terdengar oleh Utaibah bin Abi Lahab dan dia ketakutan. Kata orang-orang, ngapain kamu takut? Ya, emang kamu percaya Muhammad? Katanya kamu nggak percaya dia Nabi. Kenapa kamu takut doanya? Ya aku tahu aku nggak percaya, tapi aku tahu dia itu orang soleh. Dan doa orang soleh itu pasti dikabul. Jadi masih kena ayat kasihan mah gitu kan. Doanya orang soleh. Walaupun memusuhi tapi tetap wah tahu nih orang soleh yang doa. Akhirnya apa? Dia pergi ke sana sampai akhirnya dia pergi ke Syam. Kenapa? Karena takut. Tapi hukum Allah sudah berlaku, doa Nabi dikabulkan sampai pada akhirnya orang-orang menjaga, tiba-tiba tetap di suatu pertemuan datang serigala, datang anjing sampai kemudian menerkam Utaibah bin Abi Lahab dan kemudian menerkamnya dan sampai dia mati. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan kisah kayak begini juga ada di kisah di zaman-zaman kita kemarin, Pak. Ada orang yang benci Nabi, ngomongin Nabi terus, mencela Nabi, menghina Nabi sampai ada anjing di situ yang menggonggong keras terus. Orang mengatakan mungkin itu gara-gara omongan kamu tentang Muhammad. Wah, enggak, itu bukan. Sampai pada akhirnya benar ketika dia ulang-ulang lagi itu anjing sampai lepas daripada ikatannya, lalu diserang itu si penghina Nabi dan diterkam, digigit sampai mati. Itu adalah bagian daripada penjagaan Allah terhadap nama Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Berarti baru sampai ayat yang keberapa nih? Tadi ayat keberapa tadi? Tabaca dabil habi watab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, mungkin nanti ada waktu sedikit setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik, hadirin Allah. Sedikit lagi saya tambahkan. Maka Allah di dalam surah Al-Lahab ini menerangkan tentang satu keluarga yang kompak, tapi sayangnya kompak di dalam keburukan. Ya, ini yang mengerikan. Kalau suami, istri, anak kompak, tapi kompaknya menentang dakwah Nabi. Dan ini betul-betul ya, baik Abu Lahab sebagai suaminya juga adalah istrinya. Makanya Allah menyebut juga tentang istrinya. Ya, wa mra'atuhu sayasla naran Datalahab dulu ya. Sayasla naran datalahab. Apa artinya sayasla? Yakni saya dukhulu, yaitu masuk, mereka akan masuk ke dalam naran. Naran artinya apa? Api neraka. Datalahab yang bergejolak, yang menyala-nyala. Maka ini ayat ya seolah-olah atau bukan seolah menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran yang memastikan bahwa Abu Lahab sampai matinya nggak akan pernah masuk Islam, dan sampai mati lalu dia mati dalam keadaan kafir dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maka kalaulah Abu Lahab mau untuk mempermalukan Nabi, dia bisa jadi pura-pura berbohong, pura-pura masuk Islam. Kan dia bisa gini, saya masuk Islam Muhammad ya, dan dia bisa mengatakan, lihat ternyata yang dikatakan oleh Muhammad itu dusta. Katanya Abu Lahab akan mati dalam keadaan masuk neraka. Abu Lahab selamanya tidak akan masuk Islam. Saya sekarang masuk Islam. Bisa jadi kan dia memanfaatkan keadaan itu. Tapi bahkan kata para ulama ini menarik. Ya, sedalam ini para ulama menjelaskan. Tapi bahkan untuk berbohong pun dijaga oleh Allah. Untuk berbohong kepada Nabi Muhammad, untuk pura-pura bahwa dia masuk Islam pun dijaga oleh Allah. Dia tidak bisa melakukannya. Gitu. Maka ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran, bahwa Abu Lahab dan istrinya semuanya akan masuk ke dalam neraka yang menyala. Jadi Abu Lahab tidak kemudian tidak pura-pura dia masuk Islam. Nah, kemudian hadirin Allah, di ayat berikutnya saya naran dzatalahab wa mra'atuhu, dan istrinya. Jadi benar-benar sebutkan nih tentang peran kompak istrinya. Ya, dan istrinya. Kalau di kisah keluarga yang lain, kalau enggak suaminya yang durhaka, istrinya yang durhaka. Nabi Nuh, nabi, suaminya nabi, istrinya durhaka. Nabi Lut, suaminya nabi, istrinya durhaka. Fir'aun, istrinya yang saleha, suaminya durjana.
Nah, kalau ini kompak. Nah, jadi tipologi keluarga itu ada yang begitu Bapak Ibu. Ada yang keluarga satu ya, satu keluarga ini kompak dalam kebenaran, suami, istri, anak, cucu, cicit ya. Seperti siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya dan anaknya, cucunya, ya, cicitnya. Terus apa lagi? Di bawah cicitan. Jangawah neng. Ya, itu kan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, itu kan itu adalah keluarga yang ada lagi satu keluarga yang seperti itu. Ada lagi tadi keluarga yang suaminya soleh, istrinya durhaka. Ada keluarga yang istrinya soleh, suaminya durhaka. Nah, kita termasuk yang mana? Ini pelajaran penting di dalam konsep berkeluarga di dalam Islam. Kita kembali kepada wamro'atuh. Ini istrinya. Tadi siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Nama lengkapnya Al-Awra Ummu Jamil binti Harab. Saudarinya Abu Sufyan. Saudarinya Abu Sufyan bin Harab. Gitu ya. Saudarinya siapa? Abu Sufyan bin Harab. Nah, ini adalah istri yang tadi ikut bersama-sama ya dengan dengan Abu Lahab untuk menyerang Nabi. Bahkan lisannya nggak pernah berhenti untuk menyakiti Nabi. Sampai Nabi mendapatkan surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha ini salah satu sebabnya adalah ucapannya Al-Awra Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini. Apa? Ketika Nabi tidak mendapatkan wahyu. Beberapa lama kan Nabi tidak mendapatkan wahyu nih, pernah terputus. Disitulah Ummu Jamil bilang, kamu ditinggalkan oleh temanmu ya, gitu. Ya, jadi diejek Nabi. Nah, disitu Allah menurunkan wahyu, wa duha wa idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Rabbmu tidaklah meninggalkanmu sendirian wahai Muhammad. Nah, ini di antara lisannya Abu Lahab. Nah, Ummu Jamil ini disebut hammalatal hatab. Apa yang disebut dengan hammalatal hatab? Pembawa kayu bakar. Yang menarik dari perkataan para ulama adalah bahwa makna hammalatal hatab itu suka membawa kayu bakar. Yang maknanya adalah kayu bakar ini adalah kayu yang membakar, yang memanas-manasi keadaan. Ya, yang menyebarkan api permusuhan di tengah masyarakat. Bahasa kitanya apa? Kompor. Ya, nah makanya cocok ya. Kompor loh, kan gitu kan ya. Artinya apa? Suka ngomporin. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya hammalatal hatab. Kemana-mana dia ngomporin orang, manas-manasin. Orang kalau lagi dingin dipanasin, panas. Ini kita kalau ada yang ngomporin bisa bermusuhan. Bisa bermusuhan. Duduk rapat begini, ada aja yang ngomporin, bisa bermusuhan. Ya, nah itulah api setan yang kemudian dikirimkan. Ya, ada orang-orang yang kerjaannya kayak siapa? Ummu Jamil ini. Hammalatal hatab. Ya tadi, ya, mengompor-ngomporin. Nah, makanya bahasa kitanya apa? Kompor. Persis ya dengan keadaan hari ini ya. Jadi kompor itu artinya apa? Suka memanas-manasi. Nah, ini orangnya kalau dalam bahasa hadis namam. Namam itu artinya apa? Orang yang suka kemana-mana membawa namimah, mengadu domba. Wa muratu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Ya, sampai di sini dulu. Sekira mungkin kita terbatas waktu. Semoga apa yang kita bahas bisa kita ambil faidah-faidahnya dan bisa kita ambil juga untuk menjadi solusi buat kehidupan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.